RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Apa hajatnya hari ini? Ya mau berhasil ya Pak, mau ada keajaiban Allah karena Bapak suruh mandi dulu ya waktu di Ewon, waktu privat di Ewon. Mandi jam 12 malam ya, 9 hari aku udah laksanakan. Sholat tahajud, hajat, tobat, terus-terusan sampai ngaji, cuman aku terus terang belum pernah sampai 12 juz Pak, tahan. Jadi kalau kebanyakan ngaji kan lidahnya pun lain jadi Pak. Nah gitu Pak. Jadi sekarang saya 3 keajaiban sama kobonya Pak. Boleh. Iya. Yuk, nomor 2, Bapak dari mana? Ibu dari mana? Mbaknya dari mana? Kesini sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisdiana dari Indramayu. Saya datang ke sini sama anak saya. Keluhan saya ke sini ya pengen semua hajat saya terkabul, termasuk hutang saya ingin segera lunas secepatnya akhir bulan. Hutangnya berapa? Hutang saya kurang lebih 170, hutang anak saya kurang lebih 150. Ini? Bukan, anak saya yang perempuan yang pertama kerja di PT Tekwang Subang. Tadinya saya juga kerja, cuma saya udah resign 2 bulan karena ya setiap hari, setiap gajian selalu minus aja. Makanya pun dapat pinjam-pinjam. Nah, pas kemarin ada pencairan BPJS, ya yang sedikit-sedikit itu bisa gitu. Cuman yang belum itu yang gede-gede gitu, hutang rumah pokoknya semuanya lah itu kurang lebih sekitar 170, dan anak saya hutang di koperasi sama yang dipinjol itu beranaknya itu sampai melebihi ya nominalnya sangat besar Pak Haji. Saya kesini ingin hajat saya terkabul agar hutang saya dan hutang anak saya bisa lunas secepatnya akhir bulan ini. Terus akhir bulan ini tuh leasingan motor mau diambil motornya sama yang hutang uang di perumahan tuh, hutang rentenir itu yang anaknya tuh harus setiap bulan itu saya nggak kerja sekarang dan saya nggak bisa bayar Pak Haji. Itu jaminannya surat rumah orang tua saya. Boleh, ntar saya ajarin ya. Ibu tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusina, Pak Haji. Ini suami saya yang kena stroke waktu bulan berapa, 1 kan? Saya dulu udah ngasih privat yang 10 juta. Cuman saya kan nggak bisa kesini. Jadi kita callingan cuma 2 kali Pak Haji. Saya mau lanjut nggak bisa nyambung lagi. Jadi ibu datang ke sini maksain hajatnya apa? Iya. Ibu maksain ke sini sekarang hajatnya apa kalau boleh tahu? Ya, yang jelas ya saya punya utang juga, bapaknya nih dia pengen lunas. Gong, ini suaranya mana? Dimatikan tadi. Kurang keras apa saya ya? Enggak, nih oksigen saya. Ibu jadi maksain ke RDI apa hajatnya? Yang terutama masalah saya tuh Pak. Masalah ibu apa? Dengan keluarga ini. Stroke? Bukan. Maksudnya? Sakit stroke-nya ya pengen sembuh, kan belum sempurna sembuhnya, masih jalannya masih susah, tangannya masih seperti ini. Terus masalah saya pribadi juga, keluarganya tuh kayaknya kok gimana gitu loh. Kayak apa namanya, yang namanya rezeki tuh. Bu, ini stroke kalau udah megang duitnya minimal 1 miliar aja, itu udah pasti sembuh. Iya, Bapak tuh bukan sakit stroke, namanya penyakit mata duitan. Jadi kalau Bapak saya pegangin duit 1 miliar juga langsung sembuh. Iya. Begitu. Nah, mbaknya juga begitu, ibu juga begitu. Sekarang coba paksain baca Quran, bangun jam 00 paksain baca Quran. Bangun jam 00 paksain baca Quran. Bangun jam 00 paksain baca Quran. Nanti saya kasih bonus 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, itu aja. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, kenal baru. Udahlah baca Quran 12 juz. Paksain. Lawan tuh setan. Ngantuk setan. Ngantuk setan. Dihujat sama medsos setan. Udah baca Quran gitu. Ini kan enggak.
Satu malam dari jam 00 sampai azan subuh baca Quran 12 juz. Jangan dengerin medsos. Medsos, setan itu. Begitu. Kita kan kadang mana ada orang baca Quran 12 juz. Lah itu anak kecil-kecil khatam Quran. Paksain Pak baca Quran Pak. Kelebihannya apa Pak kalau Bapak nanti baca Quran? Kalau Bapak mati dikubur, istri nggak bakal mau nemenin Bapak di dalam kubur. Coba tanyain tuh istri. Bu, kalau saya meninggal mau gak nemenin saya dikubur? Nggak mau. Jadi teman Bapak di dalam kubur siapa? Baca Quran. Baca Quran, paksain. Bonusnya apa? Gue kasih tunai 10 miliar. Dari gue tunai 10 miliar. Dari gue tunai 10 miliar. Begitu. Ini baca Quran ngantuk. Setan tuh ngantuk. Lawan. Oke. Begitulah. Ada lagi? Kira-kira yang di perut itu apa ya Pak? Kurang duit. Mata duitan. Alanta dijilat aja sama ibu nanti sembuh. Tapi gimana mau jilat orang gak ada duitnya. Ini bini gue mau jilat. Karena gue kasih duit. Kalau gak ada duit juga gak mau bini gue jilat. Semua duit bos. Perempuan namanya perempuan mata duitan. Iyalah. Iya. Dijilat. Jilat. Kasih duit 200 juta. Jilat. Kasih duit 200 juta. Jilat. Kasih duit 200 juta. Sembuh. Emang perempuan mata duitan. Ada lagi? Terus kalau yang masalah dengan keluarga suami saya gimana ya Pak? Kalau ibu banyak duit, keluarga suami baik sama ibu. Karena keluarga suami keluarga mata duitan. Begitu. Jadi ibu harus. Gimana ya itu kan pinginnya saya kan jadi bertanggung jawab gitu. Nggak usah kan ibu nanti dari saya cair 10 miliar bu. Dari saya, saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Kenal baru. Gue kasih tunai 10 miliar. Hari ini kalau bisa gue kasih. Tapi mana buktinya lo baca Qurannya? Baca Quran juga belum lo. Udah minta hadiahnya. Banyak tamu RDI ngirimin nomor rekening. Goblok. Orang kenal enggak ngirimin rekening. Siapa lu? Kenal enggak sopan ngirimin rekening. Kenal juga enggak sama gue lu ngirimin rekening. Orang goblok. Baca Quran dong. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Baca Al-Quran. Ini apa-apa ngirim rekening. Apa-apa minta bayarin kontrakan salon. Goblok. Kok goblok Pak Haji? Lah kan gue gak kenal elu. Kenal juga baru di RDAY kok. Mobil lo yang udah gue lunasin mana? Balikin mobilnya ke gue. Mobil juga gak dibalikin kok. Malah disekolahin lagi. Sekarang minta bayar kontrakan. Ulang tahun minta dirayainnya. Ulang tahun siapa? Lulus siapa? Si goblok. Mana mic-nya gak kedengeran? Pak Haji. Ah. Iya, minta tolong ya Pak Haji, doain biar. Ya mana mungkin gue nolongin lu, kenal enggak, baru juga kenal. Baca Quran dulu. Baca Quran dulu. Kenal juga enggak gue sama lu. Kenal juga baru. Baca Quran. Nanti pasti gue tolongin, gak mungkin enggak. Ada tamu RDAY, cicilannya mau ditarik sama leasing. Saya lunasin mobilnya. Harusnya mobilnya diserahin ke RDAY. Ini mobilnya malah disekolahin lagi. Tapi saya nurut. Kok nurut? Karena namanya ilmu senjata makan tuan. Gurunya digoblokin. Ayo, kontrakan salon belum bayar. Goblok. Lah mana mobil gue udah gue lunasin, lo bukan bayarin ke gue. Balikin mobilnya dong. Masa gue suruh bayarin salon. Kenal enggak, anak gue gak bisa sekolah. Mampus udah gak usah sekolah. Ini anak gak sekolah tanggung jawabnya dialihin ke saya. Anak gue gak kuliah 3 tahun. Emang gak ada duitnya.
Tapi sekarang anak gue dokter semuanya. Mantu gue dokter. Gue punya rumah sakit sekarang. Iya, amin, alhamdulillah. Kenapa? Karena nggak ngeluh. Ini ngeluh. Pak Haji, anak saya kalau besok nggak bisa bayaran diusir. Biarin diusir. Gak usah sekolah. Ini kok malah. Nah, maksud saya janganlah. Jadi bapak harus sehat, Pak. Kalau nggak sehat, nggak bakal lo diurusin sama istri. Karena istri lo istri mata duitan. Kalau bisa dibunuh aja tuh istri mata duitan. Ngapain dipelihara? Ya Pak Haji, sekarang saya mah dari rumah pun ya Allah aku minta keajaiban-Mu ya Allah, segala yang disuruh Bapak sudah saya kerjakan. Mana baca Quran 12 juz? Belum pernah. Terus Ya udah lo praktekin baca Ya. Quran. Pak Haji langsung nyungkruk. Baru 5 juz pun sudah nyungkruk. Ya dicoba lagi dong. Tak bisa terus terang. Jadi ini lidahnya macam orang mabuk gitu. Lawan, lo kalah sama setan. Sekarang Anak gue bisa punya rumah sakit baca Quran 12 juz. Anak gue bisa punya kopi shop, barbershop. Baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz. Beli berapa tabung? Kenapa nggak beli 3? Kan tabungnya ada 6. Begitu bos, baca Quran, baca Quran. Lahirnya Islam, tapi suruh baca Quran susah. Lahirnya Islam, mainnya HP. Baca Quran nggak mau, gimana? Ada lagi? main HP kan nyimak Pak Haji. Ya nggak usah, yang penting baca Quran. Ngapain nyimak lo kalau nggak terkabul? Baca Quran. Satu juz itu 10. Semalam dari maghrib, dari jam 00 sampai azan Habis mandi. subuh, ya. Mana nggak kedengeran? Dulu tuh suami saya ngira tuh sambung terus sampai 12 juz itu. Nggak boleh. Rupanya 1 malam 12 juz. Baca Quran nanti dari gue 10 miliar tunai. Dari gue 10 miliar tunai. Saya Pak Haji, itu Bunda sama Gelisah apa sama kamu? Iya. Mana mic-nya nggak kedengeran gue. Udah nggak usah dipencet-pencet, tinggal ngomong aja. Gunda sama Gelisah katanya sama kan? Enggak, beda. Gunda beda, gelisah beda. Terus kalau kata Pak Haji kan suka ngarep gitu, ditambah. Nggak boleh berharap, orang berharap siap-siap kecewa. Ditambahkan di sini gimana? Nggak usah, Nggak usah ya. berharap di luar itu. Baca Quran nanti dari gue 10 miliar. Saudara bukan, teman bukan, ntar gue kasih 10 miliar tunai. Yang penting baca Quran dulu. Lo baca Quran enggak ngarep. Baca Quran enggak minta dibayarin kontrakan salon. Baca Quran enggak pengen cicilan mobil dibayarin. Baca Quran enggak, baca Quran. Baca Quran, ini baca Quran enggak pengen ulang tahunnya di Steak Grill House. Steak Grill House Kelapa Gading. Ulang tahunnya maunya di Steak Grill House Kelapa Gading. Baca Quran juga enggak. Maunya ulang tahun di Steak Grill House Kelapa Gading. Si goblok. Baca Quran. Baca Quran, baca Quran. Sampai berani macam tuh ya, pinta-pinta. Apa? Sampai berani pinta-pinta macam tuh, kenapa? Ya memang saya hobinya kan bagi-bagi duit, Bu. Kemarin kita habis bagi-bagi kan 30 miliar. Tapi aku belum kebagian. Ya nggak mungkin lah, sesuai dengan berat badan lo lah. Dikursin dulu. Badan lo kan terlalu gede, uang juga takut lihat badan lo. Kan ini sekarang kan banyak itu. Baca Alhamdulillah sampai 2.700. Baca Alhamdulillah sama baca Quran bagus mana? Ya, Baca Quran lah. kan kata Emang lo Bapak, males? kalau gelisah cepet Alhamdulillah. Nggak boleh baca Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran buat teman dikubur. Bisa? Ada lagi? Sudah baca, cuman belum memenuhi syarat lain. Iya. 12 juz. Dari jam 00. Kalau gini Pak Haji. Pakai mic, gue nggak dengar. Pakai mic. Maaf.
baca yang juz 30. Tapi sampai 12 misalnya gitu loh. Nggak boleh milih. Oh gitu. Enaknya aja lu milih-milih. Nggak boleh. Maksudnya Emang maunya lu, emang gurunya lu. Gitu, kan? Hah? Sambil belajar hafalan maksudnya. Nggak ada di sini apal-apalan. Baca Quran, nggak ada hafalan. Berarti harus berurut itu ya? Iya, runtut. Bisa? Insyaallah. Iya, ini kadang saya lihat kenal enggak, mukanya kayak gimana, ngirimin nomor rekening, langsung saya blokir. Kenal enggak, siapa lu, ngirimin nomor rekening, blokir. Itu kan namanya kurang ajar, baca Quran enggak. Tanpa ngirimin rekening juga saya anterin tunai 10 miliar. Tunai saya kirimin. Yang penting baca Quran. Ini kok pasien-pasien celamitan. Namanya pasien celamitan. Kenal enggak, minta modal. Oh goblok. Enggak ada. Aku mah nggak minta modal, cuman minta disabdain sama Pak Haji. Ya nggak mungkin badan lo bom-bomkar begitu. Yang ada sabda gue jungkir balik. Lihat badan. Berat badan lo berapa. Dikurangi lo ya 50 kilo. Ini kan sudah turun waktu jatuh ya Pak Haji. Sudah turun 10 kilo. Turunin lagi 50 kilo. Ya jadi 10 kilo. Tak bisa lah. Humor. Amin. Biar nggak ngantuk. Ibu kalau nonton YouTube saya suka ketawa-ketawa gak? Iya ketawa lah. Ketawa. Iya dasar Pak Haji kontol. Ya Pak Haji. Minta disabdain Pak Haji biar punya kosan. Karena kan di Al-Quran ayatnya jelas Bu. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi ngapain serius? Lo hidup mau serius banget sih. Senda gurau aja deh permainan. Sekarang ayam sehat, lincah, harganya 100.000. Ayam bengong, harganya 25.000. Mendingan beli ayam sehat 100.000. Daripada yang 25.000 nanti kena tetelo. Kemarin aku. Ayam tetelo tahu? Ayam yang nggak bisa bayar kontrakan salon. Allahu Akbar. Ayam yang nggak bisa bayar cicilan mobil. Udah mobilnya dibayarin cicilan sama RDAY, mobilnya disekolahin lagi sama dia. Harusnya diserahin dong. Tapi ya nggak apa-apa, maunya dia begitu. Apalah Allah tak tidur Pak Haji. Terus kedua Bu, ibu hutangnya harus lunas sama bapak. Orang yang utangnya nggak lunas nggak bakal masuk surga, masuknya neraka jahanam. Boleh Islam tapi masuknya ke neraka jahanam. Kenapa? Karena utangnya nggak bisa bayar. Utang nggak bisa bayar, agamanya Islam. Lagi mana? Rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji. Ngaji sana, ngaji sini. Empret. Nggak ada lah. Paksain. Pak Haji, apakah saya dengan baca Quran 12 juz utang saya lunas? Pasti yang lunasin saya. Nanti dapat dari saya kan 10 miliar. Ibu bapak lunasin aja utangnya 600 juta. Begitu. Orang lagi live kok malah ngebel. Saya blokir. Ayo ibu ngobrol apa? Ya. Ya saya pas mengenal ilmu RDA udah kurang lebih 2 tahun lah ya Pak ya. Semenjak itu saya mempraktekkan yang celana dalam dibalik, PH dibalik, itu Haji. Terus yang namanya gosok-gosok duit pakai centong itu ya Pak Haji. Terus yang kalau mau tidur gosok-gosok pakai celana dalam yang 9 hari nggak ganti-ganti itu. Terus yang celana dalam 9 hari nggak ganti-ganti terus digantungin di apa tuh namanya di atas pintu itu ya Pak Haji. Setiap ada yang datang ke rumah nah gitu pasti semuanya lemah lembut gitu nggak kasar ngomongnya. Udah. Pertanyaannya apa sekarang jadinya? Enggak, cuma kasih tahu aja. Pertanyaannya ya itu pengen cepat lunas hajat saya terus pengen cepat masuk kerja si kembar anak saya itu. Ya ibu baca Quran bisa gak? 12 juz. Paksain.
ngikutin Pak Haji aja. Kan Pak Presiden pun sampai 7 kali nyalon. Iya, Jadi aku pun itu sekarang presiden nggak aja nurut. nggak hilang Lu yang kan presiden aku sudah utang. 4 kali privat Pak Haji. Ya Yang 10 iya. jutaan baru ini. Tadi Sekarang ya lo privat yang 10 jutaan 4 kali 40 juta. Terus cair 10 miliar. Gue nggak setuju. Untung dia lo rugi di gue. pokoknya mah aku nggak bakalan itulah pundung Masa terus. privat perhitungan. Ya sekarang ibu privat 4 kali. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 40 juta. Terus cairnya 10 miliar. Gue sendiri yang protes ke Allah. Allah jangan kabulin. Untung di dia rugi di gue. Privat berkali-kali dulu. Iya. Ih, gue cuma dapat 40 juta anak yatim. Ya. Ya terus privat lagi, paksain 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 privat lagi. Kan cair 10 miliar. Ya Ini kemarin pun waktu hilang uang kan aku langsung sakit, kata Bu Sari, jangan kapok ya, datang lagi ke sana, ya insya Allah. Ya sekarang ada itu, izin Allahnya, datang ke sini lagi. jangan lah. Kan rumahku kelewatan sama Bu Sari Jamu tuh. Pak Marican. Terus ada lagi Bapak, Ibu, Masnya? Ayo. Ada cara Pak Haji untuk bisa sampai ke 12 juz dengan gimana? Maksa. Sekarang Ibu ML sama suami, maksa gak? Maksa. Kalau nggak maksa bisa gak? Nggak bisa. Semua maksa. Makanya Bapak pancing pakai duit biar dia mau. Namanya perempuan mata duitan. Rata-rata yang japri saya perempuan, nggak ada yang laki. Semua perempuan, namanya perempuan mata duitan. Nggak apa-apa saya bilang. Maksa Bu, kalau nggak maksa nggak bisa. Ibu tinggal baca Quran 12 juz kok, nanti saya ngelunasin. Malah lebih susah saya nyari duit 10 miliar. Ibu tinggal baca Quran doang. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, kenal juga di RDAY. Kenal juga di RDAY, teman bukan, tetangga bukan, saudara bukan. Mau ngasih 10 miliar. Udah baca Quran 12 juz, paksain. Bapak semangatin ibu. Oprak-oprak, semangatin gitu. Kalau nggak punya duit nggak bakal sembuh stroke lo. Karena penyakitnya namanya penyakit mata duitan. Iya, penyakit PKD ya, penyakit kurang duit. Iya. Semua penyakit kalau dipegangin duit sembuh. Iya. Tapi kalau lo pakai BPJS obatnya generik, mati lo langsung muda. Gue nggak mau, lo harus hidup. Gitu. Ada lagi? Banyak apa? Ayo. Mau terkabul. Dia baca Quran 12 juz. Insya Allah. Ada lagi? Ayo, sebelum gue mau pergi mau makan bubur. Waduh. Gue mau berangkat mau makan bubur. Pak Haji sehat ya, panjang umur. Iya harus. Sehat selamat. Dunia maksain. Ya. Ayo Bapak bisa baca Quran 12 juz, paksain ya. Pak dari saya 10 miliar. Ibu juga paksain. Istrinya masing-masing. Jangan ngandelin dari suami, jangan ngandelin dari istri. Karena kalau Bapak mati dikubur, istri nggak bakal mau nemenin di kuburan. Coba tanyain tuh. Ibu, besok kalau aku mati dikubur, ibu nemenin saya di kuburan. Apa kata istri? Enak aja lo. Gue pendem lo. Gue mau pulang tahu ngurusin anak sama cucu. Temen lo dikubur siapa? Baca Quran. Kita bertingkah sekarang di medsos bertingkah. Kan ada umur. Kan ada nyawanya. Nanti kalau udah mati lo nggak bisa bertingkah. Dah baca Quran. Bisa? Insya Allah. Harus. Itu Pak Haji nggak ada senyum-senyumnya. Ya kan gue maunya lu baca Quran biar cair. Hah? Iya. Kalau aku mah gini Pak Haji. Mungkin aku kebanyakan dosa makanya datang ke RDA. Dosa lo banyakan dosa lo banyakan Saripa Marican daripada lu. Saripa Marican tuh dosanya banyak daripada lu. Jadi aku datang ke RDAY ya mudah pasti kabul ya lewat anak yatim gitu.
Makanya lo Lewat Pak Haji. paksain. Besok hari Kemis Lebaran anak yatim. Udah bayar aku. 2.000 anak yatim besok hari Kemis. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Udah bayar aku. Nah, nanti Bapak dan Ibu ikut ijab. Iya. Manjur gak sih Lebaran anak yatim? Manjur. Makanya besok yang ikut Lebaran anak yatim dapat uang kehadiran. Amin. Gitu. 10 miliar Pak Haji. Dapat 10 miliar. Amin. Gitu. Langsung masuk neraka jahanam. Ya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah. Terjadi. Yang besok hadir di acara Lebaran anak yatim dapat uang kehadiran 10 miliar. Amin. Begitu, dapat umroh gratis. Amin. Gitu. Dari sekarang Pak Haji kan saya sudah itu berpandangan, tahu kan itu yang namanya noneng atau kalau ada WA, kalau tolong 1 kalimat balas Pak Haji, walaupun aku sudah 3 tahun kirim WA nggak dibalas, tapi aku nggak bakalan berhenti lihat. Gitu. Aku selalu mendoakan Pak Haji tiap WA. Gak apa-apa nih banyak kok nih, barusan saya blokir. Saya lagi live kok langsung ngubungin saya, langsung gue blokir. Orang lagi live. Paling aku sore kalau itu. Iya. Tahu kan kalau malam suka privat. Ibu baca Quran Bu. Jangan lihat mukanya suami. Namanya suami stok lama. Suami limited edition. Suami yang gak keluar lagi produknya 2027. Kalau bisa kita bunuh aja sekarang. Daripada nyusahin hidup. Ya Pak? Iya. Si goblok. Pak Haji tolong saya mau punya suami lagi enggak, saya udah. Gak usah, kan alat kelamin lo udah lebar. Aduh Pak. Kalau nambah nanti suami lagi ntar lebar lagi alat kelamin lo. Jangan gitu tuh Pak Haji, banyak jamu tuh Pak Haji. Gak usah, ngapain punya suami, repotin. Gitu. Enggak. Udah gak usah. Enggak. Hidup sendiri aja. Pasti bisa ya Pak Haji. Pasti. Yuk ada lagi? Ya Pak Haji, doain anak saya ini. Disuwuk mau gak disuwuk? Mamanya remas alat kelaminnya ditaruh di mukanya. Kayak anak gue, dokter. Anak gue dokter. Mantu gue dua-duanya dokter. Anak gue tiga-tiganya dokter. Anak gue tiga-tiganya punya rumah sakit. Punya rumah sakit. Disuwuk. Kalau orang Sunda dicamahan. Kalau orang Surabaya digembokin. Kalau orang Jawa Timur dipeperin. Begitu. Iya. Ya disuwuk dulu apa memek lo. Lo punya memek gak? Hah? Iya. Ya udah disuwuk. Itu yang anak perempuan itu sama suami saya yang sekarang ini nggak akur banget itu tuh. Ya nggak mungkin akur lah. Nggak mungkin akur kecuali kalau laki lo yang kedua kaya, duitnya banyak, anak lo dimodalin baru akur. Semua suami kedua mesti kaya. Kalau suaminya ceper ya mana mungkin akur. Iya. Harus kaya, makanya alat kelaminnya lo dipeperin ke suami lo yang kedua. Kaya. Kemarin habis berobat tuh sakit paru-paru disedot cairan. Kenapa gak dibunuh aja mumpung masih hidup? Kalau bisa nggak dosa. Bunuh ya. Cari lagi suami yang ketiga ya. Goblok. Ada lagi? Ya udahlah, aku mau ke ajaib. Baca Quran. Iya. Pasti dah suka. Bisa. Pun bisa insya Allah. Baca Quran. Cuman kalau 12 juz kan aku bertahap. Iya. Bertahap. Pak Haji udah 2 tahun aku. Wah, belum bisa. Bertahap, lu nggak niat sih, bertahap. Tiap malam Pak Haji cuman baru 5-6 juz sampai. Bertahap. Belum aku. Saya punya tamu pemilik kadas karaoke di Jalan Braga. Gak pernah baca Quran. Tapi sedekah subuhnya 1 juta. Aku Pak Haji sedekah subuh ya. 1 juta tiap hari. Aku 300.000 tuh 1 bulan. Jadi aku baru mampu 10. Ya gak bisa. Kan masuk ke rekening Pak Haji tiap tanggal 15. Terus naikin. Gitu. Das karaoke sedekah subuhnya 1 hari 1 juta. Aku kan di Jalan Braga. Sampai hari ini das karaoke kaya raya. Ini kok sedekah subuh diturunin. Dari 1 juta ke gopek, goblok. Belum ada penghasilan Pak Haji. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Das karaoke di Jalan Braga.
Sedekah subuh Bandung. tiap tanggal 15 masuk rekening Pak Haji yang BRI itu. Boleh. Tiap bulan tanggal Oke. 15 masuk ke rekening Pak Haji, resitnya antar Sedekah Pak Haji. subuh. Kalau lo nggak bisa baca Quran, gantinya sedekah subuh. Tapi sama baca Quran lah. Ya nggak apa-apa. Paksain. Terus Pak Haji, saya kan sekarang udah nggak kerja lagi. Nah, saya mau ada pendapatan setiap harinya itu. Ya lu Saya baca mau Quran bisa gak jual. gantinya baca Quran? Lo baca Quran juga nggak niat. Jual. Kalau siang boleh enggak? Nggak boleh. Malam saja. Jam 00 sampai azan subuh. Berarti baca Quran aja, nggak usah jualan, nggak usah ada. Nggak usah baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh. Sekarang lo jualan pakai Pajero gak? Enggak. Sekarang lo jualan pakai Fortuner gak? Enggak. Udah baca Quran aja, baca Quran, baca Iya. Quran, baca Quran, baca Quran. Tapi baca Qurannya dari jam 00 sampai azan subuh. 12. Kalau siang waktunya tidur siang. Kalau siang waktunya makan di Pondok Indah Mall 3. Siang waktunya istirahat. Bisa? Ibu apa? Bapak apa? Ada sebelum saya tutup? Ayo. Baca Quran ya. Iya, Lo milih baca Quran apa milih dibacain Al-Quran? Quran, Pak. belum isnet Pak. Aku meminta keajaiban Allah lewat Pak Haji sekarang kita aja. Apa? Mau centong Minta- ajaibnya. Apa? Mau centong ajaibnya. Centongnya kalau yang sedekah 10 juta dikasih centong ajaib. Iya. Sama uang bibit gratis. Kalau privat 10 juta dapat centong yang udah umurnya 300 tahun. Udah banyak ini uang bibit mah dari Iya. Centong udah punya 3. Iya. Udah ibu baca Quran aja nanti tanpa ibu privat Minta. juga saya kasih centong yang 300 tahun sama uang bibit. Yang penting ibu baca Al-Quran. Gitu aja. Lanjut kan? Haji sekarang saya gimana ya? Kalau mandi itu panas dingin langsung jam 12. Itu namanya mata duitan. Perempuan mata duitan emang begitu. Ya emang aku lah. Nanti normal kok. Kalau udah normal. Haji pasti yakin ya akhir bulan ini utang saya. Ya sekarang baca Qurannya mana? Gue yang lunasin utang lo. Yakin. Gue yang lunasin utang lo tapi lu baca Quran. Jangan kayak tamu RDA yang latah. Kenal enggak ngirimin rekening ke saya. Kenal juga enggak. Ngirimin rekening BRI, Mandiri, BNI. Lah kenal enggak lu siapa? Dikirimnya ke grup semua ya. Jadi pada tahu kan. Kalau aku kan langsung nelpon ke nomor itu Pak Haji. Udah lu baca Quran nanti gue kasih 10 miliar tunai dari gue tunai. Gimana itu bilangnya kalau udah baca? Pak Haji udah. Ya kan udah gue keker alat kelamin lo. Kan gue kalau ngeker alat kelamin juara 1. Agak gede dikit, agak ramping. Pak Haji subhanallah. Pak Haji minta tolong doain aja dia harus berkabul. Lo ngapain minta tolong? Udah gue lunasin utang lo, yang penting baca Quran. Tanggal 30 itu penagihan itu motor mau ditarik itu yang uang yang 20 itu mesti balik 20. Ya makanya lo paksain baca Quran pulang dari sini bisa gak nanti gue lunasin utang lo. Amin insya Lo Allah. lo baca Quran nanti utang lo gue yang lunasin. Gini Pak Haji ya aku kan punya itu. Jangan kayak tamu RDA yang pada celamitan. Pak Haji Kenal itu. enggak, ngirimin nomor rekening goblok. Aku sertifikat ya. Sudah 2 tahun ke sini privat 1 kali. Pertama ya. Pertanyaannya apa? Ya itu aku rumah tuh sertifikat yang 1 ya kan ada 2 rumahnya. Yang 1 sertifikatnya dipinjam tetangga. Enggak kebayarin ya. Terus sama aku tuh kata Pak Haji kan suruh itu di freezer kan. CD itu di botol. Nagih enggak ada tapi sertifikat masih di sana gimana ya? Ya udah biarin. Nanti gue ganti 10 miliar yang penting baca Quran. Lupain aja. Enggak ada. Waktu itu wah pokoknya mah aku sampai datang ke sini nangis waktu ya udah saking pening-peningnya yang nagih terus-terusan yang pakai uangnya orang lain. Itu saya yang kena getahnya gitu. Udah biarin baca Quran. Tapi Bisa? ada sekarang udah 2 tahun semasa ke sini. Ya tapi kan sertifikat lo di orang, goblok namanya.
Harus dibayar. Bisa baca Quran? Bisa? Mbaknya bisa gak? Bisa kan udah jawab bisa. Baca Quran. Pasti. Iya, sekarang pertanyaan nih, lo mau baca Quran apa mau gue bacain Quran? Ya udah tuh waras. Oke? Nggak ada salaman, boleh balik lagi ke tempatnya masing-masing. Yuk, nggak pakai salaman. Yuk, Selamat ya, ya Pak Haji boleh. ya. Yuk. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi